Jadi saya terbiasa untuk mengucapkan ini semua sebagai kepercayaan agama yang sah yang telah diberikan. Karena sampai hari ini saya sedang menjalani juga pendidikan PPRA di Lemhanas sejak bulan Maret. Jadi kalau berhasil menyelesaikan maka tanggal 15 Oktober. Salam NKRI. Menanggapi hiruk pikuk pro kontra putusan MK kemarin PKPU tentang syarat mencalonkan diri sebagai presiden atau Prapres terkait dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah putusan MK 90 tahun 2023. Memang dari sisi asas hukumnya itu memang terjadi pro kontra, dan memang menurut saya waktunya yang kurang tepat untuk diputuskan. Jadi harusnya waktu uji ini udah setahun atau 2 tahun lalu. Jadi kemudian kita tidak dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat dihubung-hubungkan dengan anak presiden saat ini, ya. Dan kita tahu kan jadi isu liar hari ini. Bagi saya memang putusan MK ini juga kita tahu, kita semua juga lihat bahwa terjadi dissenting opinion di situ. Bahwa dari 9 hakim MK, 3 saja yang mendukung bahwa seorang peserta pemilu boleh di bawah 40 tahun asal sudah berpengalaman menjadi kepala daerah, wali kota, atau bupati. Nah, dari 9-nya itu, dari sisa 6-nya, 3-nya menolak secara keseluruhan, sedangkan 3-nya menyatakan apabila sudah pernah menjadi gubernur. Nah itu, ini harus publik tahu. Jadi bagi saya inilah petaka bagi dunia hukum kita, terkhusus kita beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi ini merupakan the guardian of Constitution, pengawal benteng terakhir dari peradilan tata usaha negara dan ketatanegaraan kita. Nah, bagaimana keputusan-keputusan selalu nyeleneh. Inilah yang saya khawatirkan, lembaga MK ini hanya dipergunakan oleh kepentingan kekuasaan. Padahal kita tahu sedang lahirnya reformasi, berdirinya komisi-komisi, berdirinya lembaga-lembaga, termasuk lembaga MK, adalah semangat reformasi agar apa yang dinamakan tres politika itu terjaga, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah ini seolah-olah makin kesini eksekutif seolah di atas, beyond legislasi dan legislatif dan yudikatif. Ini yang terjadi. Nah oleh karenanya kita tahu bahwa kemarin putusan itu adalah bersifatnya deklaratoir, bukan eksekutorial, sehingga putusan ini tidak bisa serta-merta dieksekusi oleh KPU, karena KPU adalah suatu lembaga di bawah undang-undang. Nah, karena kemarin judicial review itu sifatnya undang-undang terhadap undang-undang dasar, bukan peraturan di bawah undang-undang. Nah, sedangkan PKPU nantinya kalau dikeluarkan itu kan sifatnya kan di bawah undang-undang. Jadi KPU harus juga meminta berdiskusi atau menunggu keputusan daripada DPR, sedangkan kita tahu hari ini DPR sedang reses. Kan begitu. Kalaulah memang ada langkah-langkah yang memang menurut pemerintah atau KPU ini memang sangat urgensi, maka bisa saja baik hukumnya Perpu. Tapi ingat, Perpu itu berlakunya kan cuma 30 hari. Sehingga keberlangsungan itu kan
apabila DPR tidak menyetujui maka tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan kita tahu pemilu itu kan 14 Februari pencoblosan. Nah ini sangat riskan. Jadi ke depan bagi saya putusan ini kalau bisa dia jalankan setelah periode pemilu 2024. Jadi kalau memang biar untuk tidak menimbulkan pro kontra di masyarakat dan presiden buruk, maka sebaiknya dilaksanakan pada periode pemilu berikutnya 2029. Itu hemat saya, pandangan dari saya.